sebelum kita belajar, seperti biasa, silakan satu orang pimpin doa. Baiknya di sini. Berdiri semua. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, jadi seperti biasa Ibu Guru melakukan absensi terlebih dahulu ya. Aira, Hadir, Bu. Amel, Hadir, Bu. Azril, Hadir, Bu. Evi, Hadir, Bu. Bagas, Hadir, Bu. Kendra, Sakit. Kendra sakit ya. Ranya, Hadir, Bu. Dwi, Hadir, Bu. Radit, Hadir, Bu. Arta Dwi Payana, Sakit. Dipta, Hadir, Bu. Revan, Hadir, Bu. Tio, Hadir, Bu. Nitya, Hadir, Bu. Tommy, Hadir, Bu. Samuel, Hadir, Bu. Siti, Hadir, Bu. Viko, Hadir, Bu. Dita, Hadir, Bu. Kalingga, Hadir, Bu. sama terakhir Aska. Sakit. Sakit. Berarti 3 orang rekan kita sakit ya. Baik, anak-anak terima kasih sudah hari ini masuk dengan disiplin, jadi tidak ada yang telat ya. Boleh dong tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran yang kita lanjutkan hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila. Adakah yang mau membantu Ibu Guru untuk memimpin lagu? Silakan Tio. Jadi semua, mari teman-teman kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Terima kasih Tio. Ya, baik anak-anak. Jadi kita sudah menyanyikan sebuah lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Ya, Ibu Guru ingin bertanya tentang makna dari lagu Garuda Pancasila. Apakah ada yang bisa menyebutkan makna dari lagu Garuda Pancasila? Saya, Bu. Baik, Bagas, silakan Bagas. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kenapa Bagas bisa mengemukakan pendapatnya Bagas tentang jangan menyerah? Karena lambang Pancasila kekuatan. Lambangnya kekuatan. Siapa yang kuat? Apa yang kuat? Garuda Pancasila. Burung Garuda Pancasila. Baik, terima kasih Bagas. Kasih tepuk tangan dong dulu. Baik, anak-anak Ibu tertarik sekali sama apa yang tadi dijawab oleh Bagas ya, terkait dengan jangan menyerah. Ya, nah kira-kira kalau bentuk jangan menyerah itu apa sih? Nah, Viko silakan Viko. Jangan menyerah saat ulangan. Berarti harus digimanain pas ulangan? Harus diselesaikan dengan baik. Thank you Viko, bagus sekali Viko. Adakah yang lain yang ingin mengemukakan pendapatnya? Baik, Dwi, silakan Dwi. Jangan pernah menyerah saat bekerja. Jangan pernah menyerah saat Bekerja. bekerja. Berarti kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat. Terima kasih ya. Jadi kita sudah selesai menyanyikan. Sekarang seperti biasa dilanjutkan
dengan tepuk PPK ya. Dan ibu mohon kepada Tio selaku ketua kelas tolong dong dipimpin tepuk PPK ya. Tepuk yang semangat, ingat ya. Silakan Tio. Diri semua. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Yes. Terima kasih Tio, silakan duduk, yang lain juga silakan duduk. Meskipun tadi ada yang bilang gotong royong begini ya, jadi mungkin masih ada yang salah, tapi tidak apa-apa. Nanti tolong dipelajari dengan lebih baik. Yang ibu ingin tanyakan adalah tentang di PPK itu ada religius. Ya, kira-kira apakah ada yang bisa memberikan contoh tentang makna religius itu, atau contohnya religius itu seperti apa sih? Berdoa sebelum belajar, Bu. Ya, angkat tangan sepertinya. Berdoa sebelum belajar, Bu. Berdoa sebelum belajar. Apakah selama ini Praja sudah melakukan itu? Sudah. Di kelas kita sudah melakukan pembiasaan. Kita selalu berdoa sebelum belajar. Ada lagi yang punya pendapat lain? Silakan Resen. Baik Tio, silakan Tio. Jangan mengganggu teman yang sedang beribadah. Apakah Tio pernah mengganggu teman ketika beribadah? Tidak. Di sini ada nggak yang pernah mengganggu teman ketika beribadah? Tidak. Tapi semua sudah menjalankan nilai religius dengan baik ya. Terima kasih ya anak-anak. Nah, baik. Sekarang Ibu guru lanjutkan dulu kegiatan kita ya. Nah, apakah anak-anak ada yang ikut ekstra di sini di kelas? Ekstra olahraga apa yang kalian ikut? Karate. Karate sama dengan silat ya? Karate, silat. Lagi? Badminton. Berarti ada 2 di sini yang ikut olahraga ya? 2 ekstra ya? Ada ekstra badminton, bulu tangkis, dan ada ekstra silat. Oke. Apakah silat sama dengan bela diri? Sama ya? Oke, tunggu sebentar. Kenapa, Bu? Ibu semutan. Kakinya sih bulang kan, Bu? Si gula. Memang buat teh si gula. Buat kopi si gula dulu. Ya Pak ini ya. Dipijit, Bu. Dilurusin, Bu. Lurusin. Udah, Ibu lurusin dulu ya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak apa risiko kalau kita tidak pernah berolahraga? Apa Samuel? Sakit. Makan sakit. Gampang sakit. Oh, gampang sakit. Jangan jelas dong. Makan sakit. Gampang sakit. Ya, terima kasih Samuel. Apa lagi? Apa ya? Gak enak makan, Bu. Nah, itu namanya nggak enak makan, Bu. Terus ada lagi, apa akibatnya kalau kita tidak pernah olahraga? Mungkin salah satunya nih ya, sebutannya. Ada lagi yang punya pendapat lain? Kalau kita tidak pernah berolahraga, apa yang terjadi? Kram. Terima kasih Adril, kram. Nah, ada yang bilang tadi gampang sakit, kram, sama Angga tadi jawab apa? Gak enak makan. Tidak enak badan, tidak enak makan. Kok bisa ya? Kalau jarang berolahraga jadi nggak enak makan, apa hubungannya ya anaknya? Apa hubungannya? Nggak enak makan karena tidak berolahraga. Berarti mungkin karena tubuh kita mudah sakit, ya betul ya. Jadi sakit kita berkurang nafsu makan. Terima kasih Amel. Apakah ada yang punya pendapat lain atau ingin menambahkan? Baik, silakan Wi. Pembuluh darahnya jadi melemah. Bagus sekali Wi. Ada lagi? Aliran darah tersumbat, Bu. Aliran darah tersumbat. Wah, nanti sudah literasi ini. Baik, terima kasih
Tolong dong yang lain kasih tepuk tangan untuk Lina. Terima kasih. Nah, sebelum lanjut, Ibu Guru bacain sebuah apa ya kira-kira? Pantun. Puisi. Baik, ada yang jawab pantun, ada yang jawab puisi. Baik ya. Duduk bersandar di tepi telaga. Indah sekali, bagai di negeri fantasi. Demi sehat aku rajin berolahraga. Tidak lupa makan makanan bernutrisi. Nah, kira-kira kita buat kesimpulan yang benar, ini pantun atau puisi ya? Pantun. Baik. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi ini. Materi ini sangat penting untuk kalian pelajari. Kenapa penting? Karena dengan mempelajari materi ini nantinya anak-anak akan mengetahui apa saja penyebabnya dan mungkin bagaimana solusinya. Atau bahkan sebelum masuk ke solusi, anak-anak bisa menemukan bagaimana mencegahnya. Ya sayang ya. Nah, kemudian di sini tujuan pembelajaran silakan disimak. Jadi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3 tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Ya, perhatikan semua tujuan pembelajarannya. Ya, 1, kalian nanti dapat menganalisis macam-macam gangguan yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia. Yang kedua, nanti kalian dapat mempresentasikan macam-macam gangguan pada organ peredaran darah manusia sesudah berdiskusi. Jadi nanti kalian akan berdiskusi dengan teman sebangkunya, ya. Jadi nanti kalian akan berkelompok dengan teman sebangkunya. Jadi nanti di situ akan ibu fasilitasi diskusi, ya. Nah, sekarang kalian sudah duduk dengan teman sebangkunya. Ibu guru akan bagikan materinya terlebih dahulu. Amel, disilakan bantu ibu guru bagikan satu ya. Yuk, silakan dibantu ibu guru. Mana lagi? Sudah ya? Sudah dapat anak-anak? Silakan ya sama teman sebangkunya. Siapa yang mau bantu ibu guru baca? Di depan. Silakan dibaca pantunnya di depan. Siapa yang mau baca? Lah, kok nggak ada yang mau baca? Baca aja, nggak ada yang mau. Saya aja mau. Kamu aja, Tio. Yang lain nggak? Ada yang lain mau baca? Baca aja, ibu guru suruh baca pantunnya ini di depan. Tinggal dibaca saja. Kamu ketawa-ketawa aja, Oming. Ibu guru lucu ya? Hah? Kok ketawa? Kenapa? Kok ketawa dari tadi, Reva? Siapa yang mau baca? Lah, gak ada yang mau baca pantunnya. Ini pantunnya tinggal dibaca aja loh. Raden?
Kenapa kamu ketawa-ketawa tadi? Sama Aira. Reva juga dari tadi, ibu kayak badut ya? Enggak, terus kamu kenapa ketawa ngeliat ibu? Kamu mau baca? Reva mau bantu ibu guru baca? Enggak. Itu ngapain Reva senyum-senyum? Dita juga. Kenapa Dita senyum-senyum kakak begitu? Emang ibu guru kenapa? Lucu. Ibu guru lucu katanya. Apanya ibu gurunya lucu? Isi pulpen ibu guru kok lucu? Apanya lucu ibu Dita? Mukanya lucu. Lucu katanya ibu guru. Tadi juga ketawa dari tadi. Ya. Oke, silakan yang mau baca bantu ibu guru baca dulu. Baik. Tanya, maju ke depan baca. Baca saya. Hati ini berangan-angan, nikmati senja di pantai Sekigi. Ayah batasi makan gorengan agar tidak sakit terkena darah tinggi. Stop. Sini kamu. Coba lihat. Baju preman. Ya. Betul nggak berpakaian seperti ini? Nah, ya, besok-besok harus lebih disiplin terhadap cara berpakaian terhadap diri. Ya Pratnya ya, masukin dulu bajunya di belakang. Dah. Kenapa di Ibu heran deh sama kalian dari tadi. Emangnya ada apa sebenarnya? Hah? Ibu suruh baca, gak ada yang mau baca. Ibu suruh tadi baca. Ayo baca. Diam semua. Gak ada yang angkat tangan. Saya bu, adanya Pratnya baru angkat tangan satu dan lihat bajunya berantakan. Ya, jangan diulangi lagi. Ya, terus dari tadi ibu lihat kalian ketawa-ketawa. Memangnya kenapa sama ibu guru? Ibu guru ada apa? Kamu juga di dalamnya baju kaos. Enak nggak belajar pakai baju kayak begini? Enak nggak? Enggak kan? Jangan diulangi lagi. Ya sayangnya, ya nanti diganti bajunya. Ya baju dalam aja dipakai. Ya. Ibu darah tinggi ya? Hah? Ibu darah tinggi ya? Darah tinggi? Kenapa Amel bilang ibu darah tinggi? Karena bapak saya sama kakek saya darah tinggi, makanya minum obat. Emangnya kenapa bapak sama kakeknya? Darah tinggi? Kemana-mana? Emangnya kemana-mana dari tadi? Oh, maafin ibu guru ya. Ibu guru nggak nyadar loh tadi ternyata ibu guru marah-marah. Jadi makasih Amel. Amel sudah cepat sekali dia tadi berpikirnya ibu guru darah tinggi ya. Amelnya begitu. Hah? Ibu guru darah tinggi? Karena ternyata bapak ya Amel ya. Bapak sama siapa? Sama kakeknya kena darah tinggi. Sering marah-marah, minum obat gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Ketika kita sudah punya darah tinggi, kita harus minum obat. Setiap hari ya itu Mel ya? Iya. Waduh, ibu nggak mau. Maafin ibu guru ya nggak ya? Dimaafin nggak? Oke deh kalau begitu. Nah ini tadi sudah dibaca sama Pratnya. Jadi hati ini berangan-angan nikmati senja di pantai Senggigi. Ayah batasi makanan gorengan agar tidak sakit tekanan darah tinggi. Ya, apa yang tadi ibu lakukan di kegiatan bermain perang? Ya sayangnya. Jadi tadi ibu bermain perang loh. Ya,
Tapi kalian sudah maafin ibu ya. Duit, kemudian ada lagi. Ada siapa? Ada Revan dan yang lain tadi semua tegang. Ya, ditanya tegang, pertanyaannya tegang. Ini serius aku hubungan, ternyata bener ya. Saya nggak disiplin ya. Jadi akan berkaitan dengan LKPD dan materi yang sudah ibu share ke kalian, yang sudah kalian pegang, yang sudah tadi dibagikan. Ya sayang. Nah, jadi untuk selanjutnya, tunggu sebentar ya. Ibu guru akan membagikan LKPD. Tapi sebelum ibu guru membagikan LKPD-nya ini, tadi kalian sudah bisa mengidentifikasi ibu gurunya kena darah tinggi katanya. Ya, jadi apa yang nanti kalian pelajari sudah sesuai dengan apa yang tadi ibu mainkan perannya di depan. Ya, sudah. Nah, terus kira-kira apa makna yang terkandung dari pantun di depan? Ayo angkat tangannya. Boleh sekarang baru raise hand. Gak apa-apa. Baik, Tio. Silahkan Tio. Jangan makan gorengan karena gorengan bisa membuat darah tinggi. Iya, tepuk tangan dulu Mbak Tio. Jadi anak-anak sudah mempelajari tentang makna daripada pantun. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Tio. Ya, batasi makanan gorengan agar tidak sakit tekanan darah tinggi. Baik, terima kasih ya Tio. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan diamati dulu ya sayang. Nah, anak-anak kalian sudah dapat 2 LKPD, ya. Yang satu tentang, boleh di situ dilihat, ya. Yang satu di IPA dan juga yang satu di bahasa Indonesia. Nah, jadi silakan perhatikan dulu LKPD-nya. Lebih dia. Oh, lebih. Wah, terus ya. Bisa lebih. Terima kasih. Udah ya, berarti masing-masing sudah dapat 2 LKPD. Sudah ya, dapat ya. Sudah ya? Sudah buka? 2 LKPD. Nah, sekarang anak-anak perhatikan untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, jadi di LKPD-nya itu kan ada identitas. Ya,
Jadi nanti identitasnya kalian lengkapi dengan baik. Nah, sekarang ayo kita tentukan dulu siapakah yang menjadi pembicara. Ya, jadi teman sebangku kalian yang kalian sudah ajak jadi kelompok, kita tentukan dulu siapa yang jadi pembicara lebih dulu. Jadi yang sebagai pembicara lebih dulu akan berbicara kepada temannya tentang gangguan organ peredaran darah manusia. Ya, jadi nanti yang satu sebagai pembaca, yang satu sebagai pendengar. Ya, terus nanti ketika temannya sudah membacakan dan kalian sudah mendengarkan, nanti kalian sama-sama kerjakan LKPD-nya. Ya, ikuti instruksi pada LKPD. Ya, jadi ini LKPD yang pertama. Ini, ya, LKPD pertama. Sudah? Nah, kemudian nanti akan di cross, kalian tukar nanti, ya. Habis itu yang tadi menjadi pembicara, sekarang kalian menjadi pendengar. Kemudian gantian. Ya, gantian bawa materinya yang ini. Ya, materi yang ini. Udah ketemu materi yang ini? Udah ya. Nanti yang ini kamu silakan jadi pendengar satu, jadi pembaca satu. Ya, paham ya? Ada pertanyaan atau sudah jelas tugasnya? Jadi di gangguan siapa yang jadi pembicara? Di bagian pantun siapa yang menjadi pembicara? Ya, nanti kalian kerjakan sama-sama LKPD-nya dengan teman kelompoknya, ya. Oke. Ada yang masih ingin bertanya? Silakan kita berdiskusi. Jadi sekali lagi Ibu ulang, kita sudah menentukan tadi siapa yang sebagai pembicara. Silakan kalian berbicara dulu, kemudian bersama temannya nanti menulis LKPD. Silakan lakukan kegiatan. Ya, kelompoknya tim siapa yang menjadi pembicara lebih dulu? Siapa yang lebih dulu? Baik, silakan Tio, dibaca dulu Tio. Siti siapkan LKPD-nya, Tio juga siapkan LKPD-nya ini dulu ya. Yang lain disampingkan dulu. Ya, silakan Siti jadi pendengar. Berhadap-hadapan ya, berhadap-hadapan dikta, berhadap-hadapan sama temennya kalau jadi satu kelompok. Yuk, berhadap-hadapan. Kan sudah menentukan tadi siapa sebagai pembaca. Adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengekspresikan dan cari-cari makanan. Yuk silakan berhadapan-hadapan, tentukan dulu ini. Siapa yang dulu jadi pembaca? Kamu jadi pembaca. Di LKPD yang disuruh itu adalah nama gangguan, kemudian ringkasan dan penyebab. Jadi silakan kalian kerjakan. Yuk baca dulu. Ini bisa dipilih ya. Ini kan ada tiga. Sekarang tugasnya di sini ada 10. Anak-anak dari 10 kalian silakan pilih 4 gangguan yang kemudian kalian akan diskusikan. Ya, diskusikan ringkasannya dan penyebabnya. Ya, silakan. Siapa yang jadi pembicara? Gangguan yang kamu nanti bacain, buat ringkasannya seringkas mungkin, terus penyebabnya. Ya.
disepakati dulu ya. Jadi kamu gini Siti sama Tio kan baca. Sesudah baca berdua, baru disepakati nanti ringkasannya yang mana, penyebabnya mana, cocok apa enggak gitu. Setuju nggak nanti Siti sama pertanyaannya dia? Ya, kalau setuju baru Siti tulis. Jadi jangan nulis ditulis sama ditulis di sini. Tio juga nggak nulis di sini, tapi sama-sama nulisnya. Ya, kamu boleh garis bawahi yang mana saja. Nggak usah ada apa-apa. Ya, yang ini juga sama nanti gitu. Ya, Siti bacain dulu yang ini, terus masukin ke LKPD-nya itu. Apa tuh ini kamu bacain nanti, baru baca ini LKPD-nya. Sepakati nanti sama kalinya yang manakah menjadi ide pokok dari gangguan pertama yang anemia ini ya. Jadi jangan ditulis dulu. Jadi kamu kan sudah baca ini, kira-kira yang menjadi ringkasan atau ide pokoknya apa? Itu anemia adalah penyakit gangguan darah yang ditanya. Setuju nggak kalian nanti sama jawabannya, sama hasil diskusinya? Cocok, ini yang dijadiin ringkasan atau ide pokok. Itu caranya. Yang kedua juga sama, coba buka yang kedua. Nah, yang kedua kamu kan pilih nanti. Ini ada 10, ya sayang ya. Ini ada 10. Kamu pilih 4 saja. Ya, jadi kamu baca dulu. Aku berdua nanti baca. Yang mana sih? Lingkari aja. Kamu lingkari aja sekarang. Coba lingkari. Kamu mau anemia? Yang tahu anemia? Ya, silakan lingkari dulu anemia. Lingkari aja. Lingkari. Terus apa lagi? Setelah anemia, hipertensi, apa lagi? Silakan dipilih dulu. Ada 4 yang pengen diketahui. Stroke, oke. Lagi 1. Apa? Oh, jantung koroner. Nah, paham nggak sekarang? Ya, jadi cukup kalian baca itu aja 4 yang sudah kamu lingkari. Ya. Nanti kalian juga itu. Nanti kalian bacain ini. Ya, kamu bacain. Habis itu jawab dari LKPD-nya nanti. Ya, apa tema di sini? Ya, secara bergantian. Paham? Silakan dilanjutkan. Ya, nanti sekarang alhamdulillah ya, tapi harus baik-baik kamu ya. LKPD yang kerjain kan ini nanti belakang. Sekarang ibu tanya, siapa sebagai pembicara di pokok ini? Oming. Nah, sekarang Oming pendengarnya siapa? Dita. Sekarang Oming sama Dita itu kamu coba deh dipilih dulu dari 10 ini, pilih 4. Apa saja sih gangguan organ peredaran manusia yang mau kamu tulis di sini? Coba dipilih dulu, lingkari itu. Yang mana? Anemia. Terus apa lagi? Coba lihat lagi. Hipotensi. Ya, ada lagi. Thalassemia. Lagi 1. Leukemia. Bagus Oming. Nah, jadi nanti tugasnya Oming ke dia. Oming bacain. Oming baca. Dan nanti sesudah 1 ini kan kamu udah tulis nih anemia. Oming juga tulis anemia. Sekarang ringkasan ini sama dengan ide pokoknya. Ide pokok dari anemia itu apa sih? Ya, itu dah nanti berdua. Kalau saya anemia itu ini cocok nggak? Yang kamu dengar cocok. Kalau sudah cocok berdua, ditulis. Nanti penyebabnya anemia apa? Kalau sudah ketemu berdua, sudah baca, ditulis, cocokkan dulu. Nanti sudah selesai 4-4-nya, gantian kita yang bacain ini. Isi atau makna pantun, amanat pantun ke Oming. Habis itu nanti kalian lanjut ke LKPD. Ya, ini ada pantun, disuruh jawab-jawab.
Ngerti? Paham? Kelompok lain silakan yang ingin bertanya boleh angkat tangannya, nanti ibu akan datang sampai ya. Nah, disilahkan di mana? Yang mana saja kelompoknya Aira pilih? Ibu suruh 4. Anemia. Maaf ya ibu agak hipertensi sama jadi satu sudah naik dulu leukemia. Nah, sekarang siapa yang sebagai bicara? Enggak, kalau ini satu orang aja berarti rajin full. Berarti tadi Radit sudah ngomong anemia, nanti kali lagi. Yang misalnya kan tadi sudah bantu. Sekarang kalian sepakati ide pokok. Ide pokok dari anemia ini jadi limpasan keluar seluruh. Terus cari penyebabnya anemia ya. Sesudah disepakati, baru sama-sama Radit sama Aira nanti nulis gitu. Nanti tulis sama-sama. Sebentar di bahasa Indonesia kan ada teori. Nanti itu bagian Aira sebagai ini nanti buat KPD-nya. Ya, paham ya? Silakan dilanjutkan kalau begitu. Ya. Bagaimana kan ini? Belum selesai. Iya. Siapa yang sebagai pembicara? Iya. Dia sudah memilih 4. Sudah, teman-teman apa saja? Coba dijelaskan ke ibu guru. Anemia, hipertensi, thalassemia sama leukemia. Nah, sekarang dia bacain ke buku, mendengarkan. Ya, nah apa yang dicari? Ya kan tulis dulu ini anemia, ya. Ringkasannya ini ide pokok. Ide pokok dari anemia ini. Misalnya anemia adalah gangguan ini. Itu yang kalian sepakati kalau sudah disepakati tulis. Ya, terus penyebabnya apa? Cari di sini. Latihan dibaca. Kemudian yang kedua. Ya, nanti sesudah selesai gantinya. Nanti dilihat sebagai pembacaannya ini. Baca dulu ini kasih informasinya ke dia. Dikasih ke dia informasinya. Ya, terus kerjakan LKPD. Ya, lihat di sini soal LKPD. Apa disuruh kerjakan. Nah, gimana? Paham? Paham sekarang? Ya cukup 4 aja. Jadi masing-masing kelompok berbeda-beda ya. Ya, nggak harus anemia nomor 1. Nah, ada lagi. Terus sebentar. Sudah. Gimana Azril? Kelompoknya Azril. Penyebabnya tadi apa? Nanti kalian sepakati tulis berdua nanti itu kan sama. Iya betul ya. Nanti yang kedua lanjut lagi dengan LKPD ya, LKPD-nya ya kan ada LKPD yang kedua. Kan ada LKPD yang kedua nanti yang itu nanti ini ya saya salah satu-satu bisa ya. Sudah paham? Sudah. Gimana Evi sama rekan kelompoknya ada masalah? Siapa sebagai pembicara tadi sudah disebutkan? Rekan ada masalah? Nah, ini sudah. Silakan dikerjakan. Ya, karena kita harus melihat waktu pengerjaan juga ya. Boleh diangkat tangannya biar maksudnya beda gimana? Bukan stroke, stroke ya, tulisnya ganti. Stroke. Beda gimana? Kalau satu kelompok sama sayang. Iya, satu kelompok jawabannya sama. Kalau kalian anemia hipertensi stroke, kamu juga begitu karena itu yang kalian sudah sepakati ketika berdiskusi. Ya, paham? Ya, tapi
nanti di LKPD jadi satu yang dua ya, satu isinya tapi dua LKPD. Jangan lupa nanti buat LKPD-nya ya. Silakan dilanjutkan. Ada lagi masalah? Ini jangan sedih ya. Stroke. Lihat tulisannya ibu guru sudah buat stroke. Kok stroke tulisannya? Jangan sampai salah itu. Next. Oke, ada lagi yang mengalami gangguan boleh ya. Kalau enggak ibu akan tetap melakukan penilaian ya selama proses. Gimana kelompoknya? Baru satu. Kasih nggak? Kok bintang? Ini seperti sama ibu. Apanya? Kalian berkata bintang. Ini seperti itu saja dia itu Nanti gantian. Gitu loh. Tadi yang baca ini siapa? Lo yang jawab. Kan udah ini disepakati untuk pokoknya. Sekarang tapi nanti yang baca ini ke Siti. Nanti saya sama Sergio LKPD-nya ya. Ya, bacain dulu materinya tentang ini gitu loh. Ya, nanti baru kerja LKPD. Iya, ya kalian berdua tadi diskusi. Iya. hapus. Hah? Malahnya Ganti aja ini kan kesana di profesi nanti ganti kan gitu. Potensi ada ini 90 per 60 kelompok itu gimana? Siapa sebagai pembaca? Sebagai pembaca kita tadi bacain bersama-sama. Sudah dipilih 4 pasalnya? Lagi satu apa? itu karena Lagi satu bahasa. Tapi nggak ada masalah ya, berarti sudah ketemu semua ya. Oke, good job. Ini kenapa ini kalian berdua ngerjainnya? Kok ngerjainnya berdua? Tadi belum jelas ya tugasnya. Siapa sebagai pembicara? Ini tanya dulu. Nah, sekarang tugas Esti itu ini tentang masalah kan sudah bacain baru bacain ke Reva. Nanti kalian sama-sama diskusi apa itu pokok di animnya, apa penyebabnya animnya. Nanti sama-sama kalian nulis di LKPD. Gitu. Jadi nggak masing-masing. Ya, jadi kerja sama kelompoknya, kalian saling berhadapan ya. Nanti untuk tugas yang kedua juga LKPD yang kedua sama, nanti kan LKPD-nya ada ya, nanti gantian Repan yang bacain yang Repan bacain, terus kalian carilah ini nanti jawabannya sama-sama. Ngerti? Sekarang ngerti? Yaudah, sekarang kerja kelompok, jangan sendiri-sendiri. Yuk sepakati yang mana sebagai
yang mana nanti dimasukin ke KPD-nya sama sana. Udah sih. Oh, sih keren itu. Kok sih? Evi lihat 8. Bacain depannya mendengar. Kemudian kalian cari pokok materi yang bisa apa enggak gitu. Nanti misalnya ini kan sudah Ananda, ini sama, terus keduanya apa? Lanjut saya yang ketiga sama keempat. Sekarang kamu materi bacain depannya. Ya, coba. Hipertensi udah. Sekarang apa jadwalnya administratif? Itu ada 10 itu kamu pilih lagi. Yang kamu sepakati. Pilih berapa? Oh sudah dipilih tadi. Apa liriknya baca? Ini sekarang terangkan. Liriknya itu apa? Yang baik ada apa? Dengar yang baik. Yang baik. Akibat ibu terlalu banyak. Apa dengar? Sel darah putih abnormal. Sel darah dapat terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Sel darah ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh dan diproduksi di dalam yang mana? Hipertensi. Nanti kami masih berdua ya. Kalau ada masalah nanti ya, boleh dicari referensinya di buku. Di halaman 53 tadi ya. Silakan ditambahkan referensinya boleh juga. Ada lagi yang mengalami permasalahan saya boleh angkat tangannya. Atau ada yang sudah menyelesaikan LK1-nya? Oh baik, silakan Tio. Oh, tadi siapa sebagai pembicara untuk materi yang tadi? Oh, Tio yang baca. Mana pantunya dibaca ini kan? Sudah dicari apa temanya? Oh masih apa temanya? Kalau jenis pantun, tema pantun itu berhubungan sama jenis ya, disesuaikan sama jenis pantunnya ya. Jadi misalnya di situ apa, jadi disesuaikan ya. Temanya disesuaikan sama jenis pantun ya, biar tidak bingung. Sudah jelas? Coba saya Siti masih mengerjakannya apa? Oh, ini sudah ya, berarti
dilanjutkan ya. Oke, kita sudah masuk L1? Oh, bagus sekali. Oke. Terima kasih. Anak-anak sudah masuk LK2 ya sayang ya? Sudah masuk ke LK2. Jadi sesudah nanti selesai mengerjakan, kita akan lanjutkan ke tahap evaluasi ya. Jadi presentasi dulu, lalu evaluasi. Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, silahkan dikerjakan. Ya. Ya, boleh. Kalau punya dia kalau kita coba, misalnya coba satu dulu, kamu bukan juga pendapatnya yang bisa sekali, kamu pelan ya, atau ini satu bisa. Jangan lupa ya LKPD-nya silakan diisikan identitasnya. Jadi nanti ketika mengumumkan hasilnya itu bisa Ibu periksa dengan gampang gitu ya. Ada LKPD. Lanjut LKPD yang kedua. 3 menit lagi ya sayang. 3 menit lagi kalian sudah menyelesaikan LKPD. Kelompok mana yang sudah selesai LKPD 1, 2? Baik, sudah. Kelompoknya gimana?
udah komunikasi berdua, udah. Terus kalian bacain siapa? Ya udah, kalau baca sekarang sama-sama berdua ngerjainnya seperti tadi, berdua ngerjain sudah gitu. Kelas 1 2 oh oke, sudah kelas 1 kalau ngerjain 1 ya. Tapi bisa baca di sini. Bisa baca. Terus iya, bisa dibantu aja ya. Baca nasihat, namanya kita apakan nasihat tentang ya. Jadi namanya lingkungan. Dia gimana? Dia kelompoknya gimana? Sudah nih, sudah selesai sampai balangannya sudah? Oh, enggak. Ini buat pantun. Iya. Gambar. Masuk ke sana. Udah selesai kelompoknya aman? Udah selesai mana coba ibu lihat? Oh digabung ya? Ini? Oke, mana bagas mana? Oh, ya. Bawa dulu bawa. Udah ya, jadi nanti kalau disuruh presentasi siap presentasi ya. Tema pantun lingkungan bersih. Nah, ini nomor 1 kok begini? Ini kan nama gangguannya. Nama gangguannya itu ini ada 10. Anemia, hipertensi dan segala macam. Ya, jadi ini. Baik, karena waktu ya anak-anak ya. Jadi sebelum kalian mempresentasikan ke depan hasilnya, jadi nanti akan dipresentasikan sama teman-teman hasilnya yang tentang gangguan dan juga tentang pantun ya. Jadi nanti sudah sebelum itu silakan dihentikan dulu kegiatan kalian menulis. Perhatikan ibu guru. Ayo perhatikan ibu guru dulu. Berarti sudah semua nulis ya. Nah, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, seperti biasa ice breaking kita hari ini kira-kira ice breakingnya apa ya? Jadi ice breakingnya ibu guru pilih yang sesuai dengan sistem peredaran darah manusia ya. Silahkan berdiri semua. Apakah ada yang siap untuk memimpin di depan? Ada yang siap memimpin di depan? Siapa yang mau? Boleh angkat tangannya. Yuk. Siapa yang mau di depan? Siapa? Ayo angkat tangan. Aira atau Biko? Aira. Mau memimpin ke depan? Baik, kalau mau silakan ke depan. Yuk. Tangan diputar-putar, pegang
si temannya itu sudah cocok dengan punya saya atau sudah cocok dengan materi yang ibu guru kita. Didengarkan dulu ibu guru ya. Sudah cocok belum dengan materi yang ibu guru sudah kasih tadi? Apakah kalian paham kegiatannya? Baik. Untuk presentasinya, kelompok siapa yang mau menyajikan tentang LK gangguan sistem peredaran darah? Ayo, kelompoknya siapa yang siap nih? Baik, kelompoknya Tio. Tio yang mewakili ya. Silahkan maju ke depan, Tio. Yang lain silakan diperhatikan. Mungkin perlu dicatat nanti hal-hal yang mungkin ada berseberangan. Boleh nanti ya. Silakan belajar mempresentasikan yang baik. Siapa saja anggota kelompoknya boleh disebutkan dulu. Ya. Yang keras seperti biasa berikan salam dulu kepada teman-teman ya. Selamat pagi. Pagi. Anggota kelompok saya ada Siti dan saya. Ya. Nomor 1, nama gangguan anemia. Anemia adalah salah satu penyakit gangguan darah yang ditandai dengan kekurangan jumlah sel darah merah dan dalam tubuh. Penyebab penyakit anemia adalah disebut juga sebagai penyakit kurang darah. Nomor 2, nama gangguan hipertensi. Ringkasan, hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Penyebab penyakit hipertensi adalah kekuatan aliran darah dari jantung yang mendorong dinding pembuluh darah atau arteri. Nomor 3, nama gangguan leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Penyebab penyakit ini adalah terlalu banyak memproduksi sel darah putih. Nomor 4, nama gangguan stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyebatan stroke iskemik. Penyebab penyakit stroke dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu stroke iskemik yang terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan. Baik, sebelum dilanjut, nah anak-anak tadi sudah dibacakan oleh kelompoknya Tio tentang gangguan-gangguan pada organ peredaran darah. Ada tadi anemia, apalagi Tio? Hipertensi, ada leukemia dan ada stroke. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin memberikan komentar atau sudah mencatat tadi hal-hal yang mungkin ada yang berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh kelompoknya Tio? Boleh diangkat tangannya. Oke, baik perannya? Hipertensi, Bu. Di hipertensi. Oke, silakan disimak hipertensinya Tio. Kekuatan aliran darah dari jantung yang mendorong dinding pembuluh darah dalam kurung arteri. Oke, baik. Apakah anak-anak lain ada yang membuat tentang hipertensi? Ada, baik. Ya, kelompok yang membuat hipertensi. Ya, kelompoknya sudah. Baik. Ada lagi? Sudah. Terima kasih ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Tio dan perannya menanggapi saya berbeda, berarti berbeda ya perannya ya untuk ringkasannya. Jadi perannya mengambil ide pokok tentang tekanan darah itu sendiri adalah kekuatan aliran darah dari jantung yang mendorong dinding pembuluh darah. Baik, Tio. Jadi demikian tadi sudah dievaluasi sama salah satu rekan. Sebelum Tio duduk, kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Tio. Selanjutnya kelompok yang kemudian mempresentasikan kembali masih tentang gangguan organ peredaran pada manusia. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Ayo, silakan. Kelompoknya Tia mungkin sama Dwi mau mempresentasikan gangguan peredaran darah pada manusia.
Baik, silakan Raisa di kelompok yang mau presentasi. Baik, Ibu tadi lihat kelompoknya Oming. Silakan Oming, kelompoknya wakili kelompoknya presentasi di depan. Silakan. Ya. Silakan. Ya, apa-apa pelan-pelan ya. Seperti biasa presentasi kita menonton. Selamat pagi semuanya. Selamat Hari pagi. ini saya akan mempresentasikan Tentang gangguan. pada organ peredaran darah manusia. Ya, yang lain silahkan diperhatikan. Nah, anemia. Anemia adalah salah satu penyakit gangguan darah yang ditandai dengan kurangnya jumlah sel darah merah dalam tubuh. Penyebabnya adalah kurangnya jumlah sel darah merah atau kurangnya zat besi. Bisa dibilang hemoglobin. Nah, hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah kurang dari 90 atau 60 mmHg. Tekanan darah yang kurang dari 90 atau 60 mmHg adalah penyebab dari penyakit hipotensi. Thalassemia adalah kelainan darah yang menyebabkan tubuh kurangnya hemoglobin. Thalassemia disebabkan oleh mutasi pada DNA sel yang membuat hemoglobin. Leukemia adalah akibat tubuh terlalu banyak memperoleh sel darah putih karena terlalu banyak sel darah putih. Gimana? Oh, sudah. Sel darah putih abnormal. Ya, sudah. Baik, sudah ya. Baik, kelompoknya Omi tadi sama siapa Omi? Sama Dita ya. Sudah mempresentasikan hasil tentang LKPD gangguan pada organ peredaran darah pada manusia. Apakah ada dari anak-anak yang ingin mengkomentari apa yang sudah disajikan Omi dan kelompoknya? Mungkin ada yang nggak cocok atau mungkin kurang pas, boleh dikomentari. Saya Bu, Baik, silakan Tio. Bagaimana Tio? Silakan Omi didengarkan. Yang lain juga. di hipotensi tadi Hipotensi. Ya, Ya, coba dilihat ini hipotensi. gejalanya Di bagian penyebab ya, Tio ya. Penyebab ya Tio. ya, Ya, baik, silakan Tio. menyebabkan hipertensi atau tekanan darah rendah seperti kehamilan, konsumsi obat-obatan, ketidakseimbangan, dehidrasi, infeksi, penyakit jantung, kekurangan nutrisi, pendarahan, dan reaksi alergi parah. Iya, ada yang buat hipotensi lagi nak? Ada yang buat hipotensi? Coba cek, ada kelompoknya buat hipotensi? Enggak ya? Baik. Jadi Oming tadi di sini mungkin kita konfirmasi dulu ya jawabannya Tio. Tadi Oming jawab penyebab hipotensi apa? Tekanan darah yang kurang dari Tekanan darah yang kurang dari 90 per 60 mg per Hg darah. Tapi sudah dikonfirmasi, dievaluasi tadi sama kelompoknya Tio ya, bahwa penyebab daripada hipotensi sudah jelas ya. Jadi di sini Ibu bantu ya, penyebab hipotensi ada karena kehamilan, konsumsi obat-obat tertentu, ketidakseimbangan hormon, dehidrasi, infeksi, penyakit jantung, kekurangan nutrisi, pendarahan hingga reaksi alergi ya. Jadi nanti kalian bisa melakukan refleksi lagi nanti sama kelompoknya ya. Jadi jangan sampai salah di sini menuliskan penyebab ya. Jadi penyebab itu adalah kenapa sih penyakit ini, gangguan ini bisa terjadi gitu loh. Ya, itu penyebab. Tadi kan sudah dijelaskan itu. Ya, tidak apa-apa. Kalau begitu kita kasih tepuk tangan juga sama kelompoknya Omi. Terima kasih sudah mempresentasikan. Baik. Dan lagi satu ya, Ibu Mia mohon presentasi tentang masih apa ini, tentang sistem siapa yang mau
presentasi. Oke, silakan. Yang mungkin bawa hipertensi siapa? Karena tadi berhubungan sama ibu guru, siapa? Ayo. Oh iya, tadi sudah dipanggil juga kelompoknya. Ya, oke, kelompoknya Dwi. Siapa? Nanti dikenalin di depan ya. Boleh. Silakan Dwi. Silakan Dwi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ini hasil kelompok saya dan Tia. Oke, sama Tia ya. Mempresentasikan tentang nama gangguan sistem peredaran darah. Ya. Yang pertama, anemia, salah satu penyakit gangguan darah yang ditandai dengan kurangnya jumlah sel darah merah dalam tubuh manusia. Penyebabnya kekurangan sel darah merah. Kedua, hipertensi. Hipertensi adalah nama lain dari tekanan darah tinggi. Penyebabnya sakit kepala, mual, pusing, penglihatan buram. Yang ketiga, dari semuanya kelainan darah yang penyebab tubuh kekurangan hemoglobin. Penyebabnya asma, akut atau beta. Empat, leukemia. Gejalanya kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Penyebabnya leukemia menderita genetika sindrom. Baik. Nah, teman-teman, tadi teman-teman ya, ibu bilang anak-anak tadi Dwi-nya sudah mempresentasikan tentang gangguan pada organ peredaran darah. Apa saja Dwi dikelaskan? Anemia, hipertensi, talasemia, dan leukemia. Jadi menarik sekali yang sudah diambil sama kelompoknya Dwi ya, sangat menarik. Nah, kalau begitu apakah ada anak-anak dari kelompok lain yang mau mengomentari atau memberikan evaluasi terkait dengan apa yang sudah disajikan oleh kelompoknya Dwi? Baik, kelompoknya Azril. Apa yang ingin dikomentari? Silakan Azril. Itu tadi bukan gejala. Gejala yang mana saya? Itu tadi bukan penyebab maksudnya. Bukan penyebab apa? Yang mana? Yang hipertensi. Coba kita konfirmasi dulu. Hipertensi. Coba dibaca penyebabnya dulu. Penyebabnya sakit kepala. Sakit kepala. Penyebabnya sakit kepala, mual, pusing, penglihatan buram. Bukan penyebab itu. Oh, bukan penyebab. Jadi yang ditulis sama Dwi dan Tia itu apa? Gejala. Gejala. Betul ya? Jadi gejala hipertensi itu sakit kepala, mual-mual, pusing, penglihatan buram, itu gejala. Tapi di sini ditulis penyebab. Oke, silakan konfirmasi Azril kelompoknya. Penyebab hipertensi adalah penyempitan pembuluh darah, makanan kolesterol mengandung banyak gula. Oke, terima kasih kelompoknya Azril ya. Sudah dikonfirmasi ya sayangnya. Jadi penyebab silakan. Jadi penyebab hipertensi itu tadi karena satu, penyempitan pembuluh darah. Yang kedua, makanannya mengandung kolesterol yang tinggi. Yang ketiga, makanannya mengandung banyak gula. Baik, sudah dikonfirmasi ya. Apa ada mungkin yang ingin diutarakan? Sudah dikonfirmasi tadi sama Azril, sama kelompoknya Azril? Sudah? Ya. Baik, kalau begitu kita kasih tepuk tangan dong untuk kelompoknya Azril sama Tia. Silakan. Nah, baik, terima kasih ya anak-anak. Kalau begitu Ibu lanjutkan ke LK selanjutnya. Siapa yang berkenan untuk presentasi? Kelompok mana yang presentasi? Baik, kelompoknya banyak, silakan kelompoknya banyak. Silakan yang mau konfirmasi ya. Pagi. Selamat pagi. Kelompok saya
saya terdiri dari Kalinga dan saya. Oke, Kalinga. Terus? Saya akan mempresentasikan LKBP Bahasa Indonesia tentang pantun. Apa tema pantun di atas? Baca dulu pantunnya sayang. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah, lingkungan asli dan juga bersih, belajar nyaman hatinya betah. Apa tema pantunnya? Coba dibaca. Memang indah bunga selasih. Oke, tema pantunnya memang indah bunga selasih. Silakan dilanjutkan. Baris berapakah yang disebut lampiran pada pantun tersebut? Baris 1 dan 2. Pada baris keberapakah isi pantun tersebut? 3 dan 4. Apa makna amanat pantun tersebut? Lingkungan hati juga bersih, maka belajar menjadi nyaman, hati menjadi betah. Iya, terima kasih kelompoknya Prajna. Nah, Prajna sudah tadi membacakan hasil diskusinya dengan Kalinga tadi katanya. Apakah ada teman kelompok lain yang ingin mengkonfirmasi apa yang sudah didiskusikan sama kelompoknya Prajna? Baik, silakan kelompoknya Tio. Jawaban nomor 1 salah. Salah. Jawaban nomor 1. Wah, coba dilihat dulu apa jawaban nomor 1. Apa tema pantun di atas? Jawaban dari kelompok Prajna memang indah bunga selasih. Ya, kalau kelompoknya Tio berdasarkan diskusinya apa? Boleh dong? Tema pantun di atas adalah tema tentang lingkungan. Temanya tentang lingkungan. Bagaimana kelompok lain? Apakah setuju dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Tio? Konfirmasi? Setuju. Kalau kita lihat dari jenis pantun, dia masuk jenis pantun yang mana? Bagus sekali, pantun nasihat. Ya, terima kasih Prajna dan kelompoknya. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Baik, kita lanjutkan kelompok yang lanjut mempresentasikan lagi. Siapa mau lagi? Yuk. Baik, kelompoknya Bagas, silakan di depan. Yang lain masih sama, silakan kalian konfirmasi ya. Kalau sudah cocok pun dapat kalian konfirmasi ya. Oke, silakan. Selamat pagi. Saya dan Amel. Ya. Apa tema pantun di atas? Lingkungan bersih. Pada baris berapakah yang disebut sampiran pada pantun tersebut? Baris pertama dan baris kedua. Pada baris berapakah isi pantun tersebut? Baris ketiga dan baris keempat. Apakah makna amanat dan pantun tersebut? Amanat pantun adalah pesan yang terkandung dalam pantun. Oke, baik. Sudah diselesaikan presentasinya sama kelompoknya Bagas dan Amel. Apakah ada yang mau mengkonfirmasikan, memberikan masukan, ide? Silakan. Baik, kelompoknya Aira dan Radit ya. Baik, disilakan saya yang bagian mana? Silakan disimak punya masukan. Apakah makna pantun tersebut? Saya mau menambahkan. Tadi coba kamu baca apa makna pantun tersebut. Coba dibacakan dulu. Amanat pantun adalah pesan yang Amanat pantun adalah pesan yang terkandung dalam pantun. Jadi itu jawabannya kelompoknya Bagas sama Amel. Jadi sekarang mau dikonfirmasi oleh kelompoknya Aira. Silakan. Bagaimana? lingkungan asli dan juga bersih, belajar pun menjadi nyaman. Iya. Jadi amanat atau makna dari pantun yang sudah disajikan itu, coba diulang kembali Aira. Lingkungan asli dan juga bersih, belajar pun menjadi nyaman. Lingkungan asli dan bersih, maka belajarnya juga nyaman. Apakah setuju dengan Aira, Nana? Setuju. Ibu mau minta kelompoknya Viko, tolong dong dibacakan amanat pantunnya yang terakhir saya, yang kelompok kalian tulis. Coba dibacakan apa amanat dari kelompoknya Viko. Lingkungan. Ayo, apa amanatnya tadi? Jika
lingkungan bersih, belajar akan nyaman. Iya, jika lingkungan bersih maka belajar akan nyaman. Nah, mungkin kelompoknya Revan lagi satu amanat pantunnya tadi yang sudah kamu dengar. Apakah cocok Revan sama kelompoknya Evi? Sudah cocok? Sudah, ya. Baik, jadi Bagas, pada amanat itu bukan pengertian yang ditulis, tapi apa yang menjadi makna. Ya, apakah anak-anak masih ingat ketika kita mencari makna atau amanat pantun itu ada di bait berapa? 3 Oke, 3 dan 4. Ya, sudah paham? Baik, terima kasih kalau begitu. Kasih tepuk tangan dulu sama kelompok yang lain. Terima kasih, silakan kembali di tempat. Nah, baik anak-anak, jadi demikian tadi kita sudah mempresentasikan tentang LKPD ya. Jadi silakan anak-anak kumpulkan tugasnya dulu. Kumpulkan dulu LKPD-nya. Sorry, maaf. Di LKPD itu ada di bagian terakhir itu kalian disuruh membuat patung ya. Ya, silakan dong. Baca pantunnya. Siapa yang mau berkesempatan untuk membaca pantunnya? Aira. Baik. Aira sama Baya sekali sudah mau ya. Baik, yuk aja dulu dong. Ya, cepet. Yuk. Pergi memancing saat fajar. Cakep, cakep. Pulang siang membawa ikan. Terus, Siapa yang rajin belajar jadi orang sukses kemudian. jadi orang sukses kemudian tepuk tangan dulu. Terus, siapa lagi? Aira tadi ya? Ya, silakan Aira. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, teman-teman yang lain, anak-anak, apakah tadi pantun yang sudah dibacakan sama Iyu, sama Aira, apakah pantunnya sudah benar? Apabila kita kaji dari ciri-ciri pantun, apakah sudah satu bersaja AB-AB? Sudah. Apakah sudah terdiri dari 4 baris? 4 bait? Sudah. Baik, kalau begitu tepuk tangan buat kedua teman kita. Ya. Nah, kalau begitu silakan dikumpulkan dulu LKPD ya. Satu orang boleh masing-masing bangku. Kalian kumpulkan LKPD-nya ya. Kumpulkan dulu lagi. Satu saja yang mengkoordinir ya. Dita kasih Amel, boleh Dita Amel. Silakan, paling selatan, kelompok selatan. Ini juga. Silakan. Anda lagi? Itu Anda masih Anda. Itu di belakang. Ya, satu orang koordinir saya, satu orang koordinir. Gimana Adril? Sudah? Iya, semuanya dikumpul saya. Nanti Ibu rapikan lagi ya. Nanti Ibu rapikan lagi. Oke, terima kasih. Nah, sekarang perhatikan Ibu Guru. Mari kita simpulkan apa yang sudah tadi kita pelajari ya. Nah, tadi anak-anak sudah berdiskusi tentang berbagai macam gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, jadi ada tadi hipertensi, ada anemia, kemudian ada hipotensi, ada hemofilia, ada varises, ada jantung koroner, dan ada sklerosis ya. Kalau pada terbentuk kalsium itu disebut dengan arteri sklerosis ya. Nah, jadi di sini salah satu Ibu akan kita buat kesimpulan lagi bahwa hipertensi, salah satunya hipertensi ada gangguan ini ya, perhatikan di depan ya. Hipertensi disebabkan oleh naiknya tekanan darah akibat pembuluh darah menyempit. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Azril,
benar ya, bawah menyempitnya pembuluh darah ya. Kemudian anak-anak tadi sudah juga kita melihat pantun ya, kita sudah mencari makna pantun. Jadi salah satunya ini kita bisa baca. Mohon dibantu dong baca. Radit mohon dibantu yang ini pantun nasihatnya Radit. Bisa dijelas ya dilihat ya? Nggak bisa? Oke Viko, silakan dibantu ibu guru Viko. Yang ini Viko. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Iya. Apa isi atau makna pantun di sini? Hidup rukun menciptakan ketentraman. Ya isinya. Isi hidup rukun menciptakan ketentraman. Ya maknanya kita harus rukun. Nah sekarang kalian sudah selesai mempelajari tentang gangguan dan juga sudah mempelajari tentang pantun. Selanjutnya ibu guru akan melakukan evaluasi ya. Jadi yang di depan bangku kalian itu bukunya ditutup, yang ada hanya alat tulisan ya. Dikerjakan 5 menit. Ya sayang. Oke. Mohon izin dong bantuan agar ibu guru lebih cepat. Mohon dibantu. Silakan dulu dibagikan. Jadi dapat 2 ya. Isi nama ya. Ada 2. Ada 2. Ya, ada 2 ya. Silakan dikerjakan. Kalian dapat 2 ya. Terima kasih ya Azril sudah bantu ibu guru. Silakan dilengkapi namanya saya 5 menit ya dikerjakan. 2 ya. Ada 2 saya ada 2. Bukunya ditutup silakan ya. Tidak ada buku pelajaran di atas meja. Baik, sudah semua mendapatkan? Asli sudah dapat. Baik, dikerjakan 5 menit ya saya. Isi identitas, isi nomor absen. Kerjakan sendiri ya, kerjakan secara mandiri.
Baik, silakan dikumpulkan hasilnya ya. Silakan dikumpulkan hasilnya. Jadi silakan dikumpulkan hasilnya saya di depan. Silakan dikumpulkan hasilnya. Satu orang koordinasi seperti tadi ya. Silakan. Satu orang koordinasi bawa ke depan ya. Ya, terima kasih. Silakan saya bawa ke depan. Ya. Oh nggak apa-apa, yang penting nggak soalnya nggak kena. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oke. Ya. Oh iya, penting soalnya nggak apa-apa. Udah, sudah semua mengumpulkan ya? Baik, tunggu sebentar. Oke, jadi Ibu sudah periksa ya anak-anak ya. Ibu sudah cek. Nah, kita refleksi dulu sedikit ya. Jadi di sini terkait dengan gangguan sistem peredaran darah, Ibu sudah periksa sebagai sampel dulu ya. Jadi sudah ada yang mendapatkan nilai 60 ya, jadi sudah ada yang mendapatkan nilai 60, kemudian ada yang sudah mendapatkan nilai 80 ya, jadi sudah benar salah satunya. Kira-kira yang merasa nilainya mendapat 80 siapa? Siapa? Iya, merasa ya Azril ya. Ya, jadi Azril sudah benar menjawab tentang gangguan pada organ darah kecuali skoliosis ya, jadi anemia, jantung koroner, dan tadi saya sudah dijawab. Terus penyebab tekanan darah tinggi, tadi Azril jawab apa? Ada stres, olahraga, istirahat, gizi seimbang. Iya, bagus sekali ya. Nah, tapi ada juga yang benar hanya satu ya. Yang benar hanya satu. Kira-kira ada nggak yang merasa yang benar satu? Yang benar satu, Dikta. Ya nggak apa-apa Dikta ya. Ya, jadi Dikta nanti tinggal di revisi lagi pembelajaran. Ya. Nah, Ibu Guru mau tanya, apa yang tadi sudah kalian pahami hari ini? Tentang apa? Tentang pantun, baik. Apanya dari organ? Gangguan. Iya, bagus sekali Mbaknya. Gangguan. Organ darah gangguannya yang sudah kalian pahami. Nah, yang belum kalian pahami, kira-kira kalau tadi karena Dikta masih salah, kira-kira Dikta apa yang perlu Dikta pahami lagi Dikta? Tentang apanya? Ayo, tentang apa? Ayo Dikta. Apakah Dikta perlu memahami lagi tentang gangguan? Begitu Dikta? Ya, ada yang mau mewakili lagi? Apa yang harus kalian lebih pahami mungkin dalam pembelajaran hari ini? Tentang gangguan. Tentang gangguannya. Baik, jadi kita akan perbanyak lagi literasinya ya tentang gangguan. Nah, bagaimana kegiatan pembelajaran sudah kita selesaikan dengan baik? Apa yang kalian rasakan? Senang. Nah, senang karena kalian akhirnya ngapain? Belajar. Tahu tentang apa? Tentang gangguan, tentang pantun. Bagus sekali. Kalau begitu boleh kita tepuk tangan untuk apresiasi diri ya. Oke, terima kasih Dita. Nah, sekarang silakan anak-anak simak dulu. Ibu akan memberikan penguatan materi terlebih dahulu ya. Ya.
gangguan tekanan darah pakai lagu Anak Kambing Saya ya. Kadang rendah itu jadi darah, itu darah rendah, darahnya itu tinggi, leukemia kanker darah, jantung penuh lemak darah. Kita nanti akan lebih memperbanyak tentang gangguan-gangguan ini dengan lagu. Biasanya, jadi ada lagu-lagu yang kita bisa gunakan untuk mempermudah kita mengingat materi tentang gangguan. Nah, selanjutnya siapa yang mau memimpin lagunya? Satu, kita akan menyanyikan sebuah lagu daerah dari daerah Bali, ya. Silakan yang bersedia memimpin satu lagunya. Silakan yang mau memimpin satu lagunya. Oke, selain pelatnya. Apa? Aira, silakan pimpin sebuah lagu dari Bali. Silakan Aira. Silakan. Ayo anak-anak, kita menyanyikan sebuah lagu daerah. Putri Cening Ayu. Silakan ya. Berdiri semua. Berdiri. Sebuah lagu dari Bali, yaitu lagu berjudul Putri Cening Ayu. Apakah makna dari lagu yang sudah tersaji di depan tadi dan sudah anak-anak nyanyi? Ya Bu. Bagas, baik. Silakan Bagas. Diam di rumah. Diam di rumah. Ngapain Bagas? Diam di rumah katanya Bagas. Apakah ada yang lain? Baik, silakan Aira. Menjadi anak yang penurut. Mungkin begini ya, menjadi anak yang penurut dengan diam di rumah. Tapi kalau dengan diam di rumah terus enggak ya? Iya. Baik. Ada lagi saya mungkin yang ingin mengkonfirmasi apakah makna lagu dari Putri Cening Ayu? Ayo silakan berpendapat. Dipta mungkin tadi angkat tangan sempat? Tidak. Mendengarkan perkataan orang tua. Mendengarkan perkataan orang tua. Apakah Ratnya sudah mendengarkan kata orang tua? Sudah. Contohnya apa sayang? Membantu orang tua di rumah. Membantu orang tua di Rumah. Kan itu tidak mendengarkan. Mungkin ada lain. Menurut. Menjadi anak pak? Menurut. Baik, terima kasih. Kalau begitu tepuk tangan sudah dikonfirmasi. Menjadi anak
lagu ini berpesan kepada kita bahwa kita harus menjadi anak yang penurut kepada orang tua, ya. Nah, baik anak-anak, jadi kita sudah menyanyikan lagu daerah. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang materi subtema 4, ya. Jadi tema 4 silahkan kalian pelajari terlebih dahulu tentang pantun kembali, ya. Jadi kita akan mempelajari tentang pantun kembali dari jenis-jenis pantun lain, ya. Baik, kalau begitu demikian pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi seperti biasa silahkan Ibu mohon kepada ketua kelas, ya, silahkan ditutup pembelajarannya. Diri semua. Teman-teman, kita berdoa sebentar. Berdoa sebentar. Berdoa sebentar.